Halo, assalamualaikum semua. Selamat petang. Halo, assalamualaikum semua. Selamat petang. Saya live hari ini dari kedai komputer Teratek yang beralamat di Kompleks Kerumunsing di ground floor satu baris ini KFC, Takoyaki, dan Pak Kopi. Kami punya operating hours setiap hari kami buka 10 pagi sampai 8 malam, Isnin hingga Ahad. Kami buka termasuk juga ini cuti umum, cuti perayaan, dan apa saja cuti lah yang terdapat di uh, Malaysia nih. Okay, so hari ini saya akan kongsikan tentang laptop yang slow kan. Kebanyakannya pelanggan di luar sana tidak kira lah dia menggunakan laptop atau dia menggunakan komputer ni, diorang bagi tahu diorang punya laptop atau diorang punya komputer ni lag atau slow. Okay, jadi ada beberapa perkara yang kita sebagai pengguna komputer kena tahu kan, bagaimana untuk uh, mengatasi masalah laptop slow atau komputer slow ni, apa yang perlu ditukar kan. Kalau ada beberapa barang yang perlu ditukar, mana satu yang perlu diutamakan dulu, mana satu yang boleh buat kemudian, okey, dan mana satu yang orang bilang pembelian yang berbaloi, pembelian yang menjimatkan kan, pembelian untuk jangka masa panjang, mana satu yang wajar, mana satu yang tidak wajar, mana satu yang relevan untuk di-upgrade, mana satu yang tidak relevan sudah sebab terlampau lama. Ini semua ni perkara-perkara yang kita kena tahu sebelum kita keluarkan duit untuk tingkatkan prestasi laptop atau prestasi komputer kita yang slow. Suara anda jelas? Testing. Jelas sudah bos? Adam? Okay, so untuk berkongsian pada hari ini kan, saya akan kongsikan tentang ini macam mana mau tangani ini masalah laptop yang slow. Okay,
Kalau masih ada suara yang tidak berapa jelas, nanti beritahu di dalam live ni kan, nanti saya akan tengok apa yang menyebabkan suara itu tidak jelas. Okay, so kebanyakan pengguna komputer di luar sana masih ada masalah tentang laptop slow. Okay, dan kebanyakan juga yang di luar sana tidak tahu mana mau di-upgrade dulu, tidak tahu sama ada relevan atau tidak untuk di-upgrade dia punya laptop tu, dan dia pun tidak tahu itu untuk long term ke atau dia pakai 3 bulan lepas tu tidak relevan sudah, dah boleh pakai sudah laptop tu even sudah fully upgrade. Kan itu semua tu perkara yang kita kena ambil tahu sebagai pengguna komputer supaya kita tidak tersalah, kan, tersalah buat pembelian, tersalah buat ini upgrade dan sebagainya. Okay, untuk pengetahuan semua kan, laptop ni dia ada 2 saja yang boleh di-upgrade, yaitu dia punya memori dengan dia punya storage. Okay, memori ni untuk RAM, yang storage ni pula untuk hard disk atau SSD. Okay, so sesiapa di luar sana yang ada laptop slow, kan, dia tidak boleh dibaiki atau ditingkatkan prestasi dia tu dengan format. Tidak boleh. Terutama sekali kalau kamu ni pakai hard disk, kan, kamu rasa format tu akan membantu meningkatkan prestasi, dia tidak akan tingkatkan prestasi sama sekali. Cuma yang kamu boleh buat ialah upgrade itu kamu punya laptop pergi ke SSD, dan kalau RAM dia itu masih rendah, upgrade ke RAM yang lebih tinggi. Itu yang kamu boleh buat untuk tingkatkan prestasi kamu punya laptop tu. Lain daripada itu memang tidak ada. Kalau untuk laptop lah, kan. Kalau untuk komputer pula, komputer ni dia boleh di-upgrade dari hampir setiap hardware dia boleh upgrade. Dia boleh upgrade dia punya GPU, dia boleh upgrade dia punya PSU, dia boleh upgrade dia punya RAM, kan, dia boleh upgrade dia punya ini storage. Okay, hampir semua dia boleh upgrade. Okay, so macam mana kita mau tahu yang laptop kita tu slow dan apa penyebab dia? Kan, sudah tentulah ada caranya untuk kita tahu, kan, dan saya akan kongsikan ini semua secara percuma di dalam live ni. Okay, untuk pengguna komputer di luar sana, kamu patut join live ni supaya kamu tidak tersalah buat pembelian, kan, dan bagi tahu juga kamu punya kawan-kawan yang lain. Kita ada buat live untuk berkongsi ini tentang penggunaan komputer, penjagaan dan sebagainya. Okay, kita kongsikan semua di sini secara percuma saja, dan saya akan sentiasa buka sesi soal jawab. Kan, sesiapa yang ada persoalan, ada pertanyaan, ada keraguan, kan, bolehlah terus bertanya di dalam live ni, atau untuk perbincangan yang lebih rumit, lebih panjang, lebih complicated, mau paperwork segala, kan, boleh WhatsApp saya punya number di sana, save saya punya number di sana, Rizwan Karateka Ramunsing, supaya kamu dapat akses sama saya anytime tentang ini masalah-masalah komputer ni. Saya punya number tu aktif setiap hari 10 pagi sampai 8 malam, Isnin hingga Ahad. Okay, aktif setiap hari. Jadi kamu boleh saja chat untuk masalah-masalah komputer atau keperluan komputer. Okay, so sebagai pengguna komputer, macam mana kita mau tahu yang laptop kita tu slow? Okay, sudah tentulah dia punya petanda memang slow. Okay, kelajuan yang laju untuk sesebuah laptop ni masa dia power on ialah 10 second ke bawah, 10 saat ke bawah. Okay, jadi kalau kamu tengok-tengok kamu punya laptop tu, kamu tekan power button, dia mau masuk pergi Windows tu bukan 10 second, dia mau masuk sana 10 minit, kan, itulah tandanya slow, kan. And then kamu tengok-tengok masa kamu tengah buat kerja tu, kamu lebih banyak menunggu kamu punya laptop tu untuk respon, itulah petandanya laptop kamu tu slow. Okay, and then pada masa kamu menggunakan laptop tu ada beberapa software yang crash, yang freeze, keras saja tu software di sana, kan, Anda dapat tekan langsung, kan, itulah petanda dia laptop kamu itu slow. Dan ada juga mungkin simptom yang kamu hadapi ialah kamu punya laptop tengah buka satu software, itu software tiba-tiba crash, dia tiba-tiba shutdown atau tutup sendiri. Okay, itu juga petanda dia yang laptop kamu tu slow, dia tidak dapat memenuhi requirement software itu. Okay, jadi bila kamu ada tanda-tanda macam ni, masa on laptop pun slow, masa tutup laptop pun slow juga. Padahal kamu mau tutup nih, mau shutdown, kan, mau shutdown pun slow. Kamu tunggu dia sampai dia habis, dia punya lampu mati semua, baru kamu masukkan dalam bag, kan. Jadi inilah petanda-petanda yang menunjukkan kamu punya laptop ni
slow dan perlu ditingkatkan, dinaik taraf lah, di-upgrade kamu punya laptop nih. Oke, jadi macam mana mau tahu apa hardware, apa barang yang kamu pakai dalam laptop kamu itu dan apa yang mau digantikan. Nah, oke. Untuk pengguna komputer di luar sana, cara untuk kamu tahu ialah kamu boleh buka itu Task Manager, kan? Kamu boleh oh, model laptop. Model laptop. Oke, jadi caranya macam mana kita mau tahu kita punya hardware spec, kan? Macam mana kita mau tahu kita punya laptop punya barang-barang di dalam tuh, dia pakai spek apa, kan? Jadi kita boleh tahu tuh dengan cara melalui Task Manager. Kita boleh buka itu Task Manager, kita right click di desktop, kan? Kita tekan itu Task Manager, and then kita klik itu Performance, and then barulah kita akan nampak di sana dia punya senarai spek, senarai hardware yang digunakan untuk run komputer tuh. Oke, jadi di sanalah kamu akan nampak CPU, kamu akan nampak ini memori, kamu akan nampak ini disk. Oke, sekejap saya tunjukkan macam mana dia punya rupa. Oke, mari kita tengok macam mana dia punya, macam mana mau cek. Oke, inilah dia. Oke, macam saya bagi tahu tadi, ini ialah Task Manager, kan? Kamu boleh buka, and then kamu klik itu memori, kamu klik performance, kan? Klik performance di sana. Oke, klik performance, and then kamu akan nampak spek kamu punya laptop dan PC ini. Oke, apa kamu punya spek tu semua kamu akan nampak. Jadi untuk laptop kan dia cuma boleh upgrade ini, memori dengan ini hard disk. Oke, jadi mana satu yang perlu di-upgrade? Kan sebab kita sudah tentulah pengguna komputer ni kan kena set itu budget. Bulan ni di-upgrade ini dulu, bulan depan di-upgrade itu lagi. Kan jadi mana satu yang perlu di-upgrade dulu, kan? Sebab laptop hanya dua saja yang boleh di-upgrade. Kamu kena upgrade, kan jawapan dia kamu kena upgrade ini dulu. Oke, ini ialah storage. Storage ni ialah tempat untuk simpan data, tempat kamu punya operating system, tempat kamu punya Windows. Inilah yang kena upgrade dulu. Nanti ini kamu kena upgrade pergi SSD. Sebab apa? Sebab SSD ini lebih laju daripada yang ini. Oke, jadi SSD ini kan kamu simpan Windows di dalam, yang barang-barang lain seperti gambar, video, kan movie dan sebagainya tuh kamu boleh simpan di dalam itu hard disk HDD. Oke. Jadi selepas ini tidak ada kesilapan lagi kan, sebab ada yang datang pergi sini, kan dia cakap dia punya laptop mau format. Jadi satu kali kita tanya, kenapa mau format bos, ada slow kah laptop? Iya, dia cakap slow. Jadi format tidak akan meningkatkan prestasi laptop. Jangan silap. Sebab kadang-kadang kedai komputer dia tidak bagi tahu kamu minta format, dia format saja. Oke, nanti kamu komplain slow lagi balik, baru dia minta kamu tukar SSD. Tukar SSD mau format juga. 2 kali sudah dia cas itu format. Oke, so jangan ada kesilapan macam tu lagi. Format ialah Windows installation, install Windows di dalam. Oke, inilah dia. Kan inilah dia untuk tengok macam mana
apa spek kita punya laptop, apa spek kita punya PC itu. Oke. Dan selepas kita upgrade ini, hard disk nih, kan kita kena upgrade itu RAM. Nah, kita kena tengok RAM tu. Tapi ini RAM ni kita tidak boleh sesuka hati upgrade. Kan kita dengar ada 16 GB yang paling besar, ada 32 GB kan. Jadi kita pun mau upgrade. Kan kita dengan confident-nya, dengan yakinnya bahwa kita punya laptop kan, atau kita beli sendiri itu RAM. Satu kali tidak sesuai. Oke, jadi kita kena tengok ini RAM punya details pula kan. RAM ni dia ada dia menggunakan apa kan, dia punya speed berapa, adakah tidak slot yang available untuk masukkan another RAM kan. Semua tu kita boleh nampak melalui sini. Kalau kamu klik ini memori kan, and then kamu tengok di sini kan, dia punya speed ada 2133 MHz. Okay, dan dia ada slot, 2 slot. Cuma satu saja slot yang digunakan. Maksudnya di sini kan boleh tambah satu lagi RAM di dalam PC ini. Oke, dan dia di sini dia akan tulis biasanya DIMM atau SODIMM. Oke, DIMM ni untuk PC lah, RAM yang panjang. SODIMM untuk laptop. Alright, itulah dia tentang ini RAM. Oke, dan macam mana mau tahu kamu punya RAM tu? Sekejap. Hello. Ada? Kejap ah. Bos register dulu ah. Ini nah boskan di sini, isi details, nama, nomor yang saya akan hubungi nanti untuk WhatsApp semua tuh kan, sebab saya akan update dia punya progress nih. Dan dia punya isu tu lah. Kalau ada password, bagi password dia sekali. Oh. Kabel tu dalam sini. Oh. Kotor juga. Oh. Nanti saya kontak si Edwin atau saya kontak kamu? Edwin. Oh, boleh. Kau tolong verify ya, Will. Dia tengah register. Ya, itulah dia tadi cara untuk kita cek kan apa spek yang kita pakai. Apa spek yang kita pakai di dalam kita punya laptop atau dalam kita punya komputer nih. Oke, cuma untuk laptop nih dia boleh upgrade 2 saja benda. Macam saya bagi tahu tadi, itu RAM sama itu hard disk. Kan untuk komputer dia boleh upgrade CPU, dia boleh upgrade ni RAM, dia boleh upgrade itu storage, dia juga boleh upgrade itu apa lagi GPU kan, PSU kan, boleh upgrade kalau untuk komputer. Oke. Tapi untuk tingkatkan prestasi di sini laptop cuma boleh upgrade 2 saja. Oke. Dan SSD ini pun dia ada beberapa type, beberapa jenis. Kan SSD ini dia ada SATA, dia ada NVMe, dia ada NGFF, dia ada M-SATA. Ini semua nih kita kena pastikan kan, kita kena sahkan semasa buka kamu punya laptop tuh. Oke. So sesiapa yang laptop dia ini slow, kesimpulan dia di sini dia punya solution bukan format, bukan juga upgrade itu RAM.
Tapi kamu kena tengok itu kamu punya storage dulu. Sebab itu storage yang simpan itu operating system, yang simpan itu Windows. Oke. Dialah ini Windows nih kan dia ditempatkan di dalam ini storage, di dalam ini hard disk kan, dan bila ini hard disk masih digunakan di dalam laptop, inilah yang akan melambatkan kamu punya laptop tuh. Oke. Jadi solutionnya cek itu dulu. Kan cek itu dulu kalau masih guna hard disk kan, tengok dia punya size ada berapa, nanti kamu pilih kan mana satu itu size SSD yang sesuai untuk kamu punya size hard disk tuh, size data tuh. Oke. Sebab di dalam hard disk nih sebagai contoh kan, sebagai contoh kamu punya hard disk ada 500 GB. Mungkin penuh, mungkin juga tidak kan. Jadi data-data yang ada di dalam tuh kamu kena tahu dia punya jumlah. Kamu kena tahu itu jumlah data di dalam ada berapa. Oke, sebagai contoh nanti sekejap saya kasih tengok kamu macam mana. Kalau diorang tiada report dia, oke kah? Coba tengok report dia. Oke lah tuh kalau gitu. Oke, mari saya kasih tengok kan macam mana untuk cek jumlah data nih. Sebab kalau kamu pergi sini, kamu pergi kedai komputer, kan kamu mau upgrade, kamu bagi tahu kamu punya device ni slow, oke, jadi kedai komputer itu dia akan tanya, kan, kamu ada data penting di dalam yang mau di backup dulu, sebab itu hadis selalunya ada data penting di dalam. Bila kasih masuk SSD, kan data yang di dalam hadis itu biasanya orang akan minta transfer ke SSD dia. Itu kalau dia tidak ada extra storage di dalam, extra slot untuk tambah storage. Oke, ada terpaksa transfer balik. Kalau ada extra slot untuk tambah storage di dalam, ada payahlah dia keluarkan hadis dia tuh. Dia just tambah itu SSD di dalam. Oke, siapa yang tidak paham, tidak berapa clear, kan jangan risau sebab kamu boleh kontak saya anytime nih. Saya punya number aktif setiap hari. Oke, ikut operating hours ini bisnes. Jadi sekarang saya kasih tengok kan macam mana kita mau apa orang bilang cek itu jumlah data di dalam kita punya storage. Oke, supaya kamu tahu kan berapa kamu punya jumlah data, berapa yang mau di-upgrade, berapa yang mau di-backup kan, and then kamu punya ini storage untuk simpan itu data itu cukup ke tidak kan. Nanti kamu punya data 100 GB kan, rupanya storage kamu 64 GB saja kan, aman, ada cukup kalau macam begitu. Oke. Ini kita kasih lari dulu ini bot nih. Mana sudah nih bot nih. Anda apa? Oke, macam tu. Kan, kamu buka di PC. Oke, nanti kamu akan nampak macam ni. Oke, bila kamu nampak macam ni, kamu tengok di sana. Kan, kamu boleh right click. And then, kamu klik itu properties. Bila kamu klik properties, kan dia akan keluar lah macam begitu. Jadi inilah kamu punya data, jumlah dia yang digunakan. Oke. Kamu boleh tengok di sana, kan use space, kan ruang yang digunakan ada 57.3 GB. Ruang yang free, kan yang kosong ada 61 GB. Jadi kalau kamu mau backup kamu punya data itu, kan kamu pastikan kamu ada external storage yang melebihi size ini. 57 GB ini. Jadi kamu bolehlah beli pendrive 64 GB, sebab masih muat kan, dia macam begitu. Oke. Itu dia punya cara kan untuk kita cek berapa jumlah data yang ada di dalam kita punya storage tu. Oke. Dan di dalam saya punya PC ini kan dia ada extra slot untuk tambah ini storage. Oke. Macam sini saya guna ini SSD. SSD saya pakai kecil saja. Kan itulah kebaikan dia. Sebab SSD ini dia sepatutnya untuk Windows saja di dalam. Kita tidak perlu letak banyak-banyak barang di dalam. Kan tidak perlu letak ini gambar, video dan sebagainya. Itu gambar, video dan sebagainya tu kita boleh letak dalam sini, dalam ini hadis. Oke. Ini yang operating system, biarkan dia di dalam sini. Beli itu SSD yang kecil saja. Tapi itu ikut preference kamu punya, kamu masing-masing kan. Siapa yang mau beli SSD lebih besar, no problem juga. Oke.
Itulah dia. Kamu tengok kan, itulah dia, itu Task Manager. Cara buka dia senang saja. Okey, kamu klik di sana kan. Klik Task Manager. Okey, and then dia buka lah macam tu. Bila dia sudah buka macam tu, kamu klik Performance. Kan, and then kamu akan nampak. Okey, kamu akan nampak, bos mau tukar RAM. Okey, minta details RAM. Kamu bagilah ini, memori ni. Kan, and then kamu cek. Kalau kamu masih menggunakan hard disk, ini dia punya usage ni akan 100%. Okey, sedangkan kamu belum pakai pun atau kamu belum buka pun apa-apa software, tapi dia sudah 100% dia punya usage. Okey, kamu tengok saya punya usage sekarang, even saya buka banyak benda, dia masih kosong, menunjukkan yang saya punya PC ni tip top, dia punya performance, laju. Okey, macam begitu. Dan ini kalau melebihi 80% ke atas, kan kena tambah itu RAM. Okey, coba cek masing-masing kan kamu punya laptop tu. Walaupun kamu belum buka banyak barang, atau kamu biasa atau kamu buka selalu software yang kamu guna tu kan, contoh kamu selalu guna ini Microsoft Office kan, kamu guna ini Facebook, kamu guna ini YouTube, coba buka satu kali semua tu dan tengok ini berapa dia punya persen. Kalau 80 ke atas kan, itu tanda-tanda yang kamu kena upgrade kamu punya ini RAM. Cuma dia punya urutan tu kena upgrade ini SSD dulu. Kan kena upgrade ini hard disk dulu, baru upgrade itu RAM, dan barulah okey. Okey. Jadi kita masuk pula ke bab relevan atau tidak relevan kan untuk upgrade ni. Untuk upgrade ni dia bukan sesuai sama semua laptop. Kalau laptop 10 tahun, 15 tahun yang lalu memang tidak relevan. Tapi mungkin kamu pun tidak ingat bila kamu beli. Okey. Jadi caranya di sini kan, untuk kamu tahu relevan ke tidak, kamu boleh tengok kamu punya spek tu tadi yang di dalam ini Task Manager ni. Kamu tengok dia punya CPU. Kalau dia punya CPU tu di bawah i5, okey, maksudnya itu CPU i3 kan, atau lagi rendah daripada itu, dia memang tidak berbaloi untuk kamu upgrade. Bolehlah upgrade, cuma dia bukan untuk jangka masa panjang. Sebab software ni dia laju. Software ni laju, akan sentiasa diupdate oleh software developer. Okay? Sebagai contoh, sekarang itu software dia punya version 10.0. Kan? Atau apa? Yalah, 10.0. Lepas tu nanti 1 minggu kemudian 11.0. Perlu update sudah tu software. Kita punya hardware belum lagi. Kita punya hardware sudah kita upgrade to the max. Okay? Maksimum. Jadi kita tidak akan dapat kejar. Itu sebablah kamu kena tengok juga kamu punya laptop tu. Pentingnya untuk kamu tengok kan, dan kamu tahu adakah masih relevan untuk di-upgrade atau tidak. Kan kalau relevan, sampai bila. Dia boleh cover sampai bila. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih relevan, dan upgrade lah. Okey lah. Kan kamu save beribuan ringgit daripada beli laptop. Okay? Tapi kalau dia langsung tidak relevan, kamu upgrade mungkin seminggu saja boleh pakai. Kan nanti itu software sudah kena update, kamu dah boleh buka sudah. Baik jangan. Baik kamu beli atau dapatkan ini device yang baru, laptop yang baru. Lebih baik begitu. Okay? Jadi cara untuk tengok dia kan, kamu tengok saja itu CPU. Macam saya punya CPU sekarang, dia punya spek ini. Saya punya CPU spek itu dia di sana. Kan ada tulis sana i7 kan, i7 6 gen, i7 generasi ke-6 kan, maksudnya bolehlah kan untuk kerja-kerja macam saya, bukan main game, kerja-kerja ini office kan, bolehlah kira kuat kan i7. Kalau kamu punya ini i5 still okay kan, still boleh. Tapi kalau i5 ke bawah, contoh i3 kan, atau apa-apa lagi yang lebih bawah kan, baik kamu pertimbangkan sama ada mau dapatkan laptop baru atau teruskan upgrade itu laptop. Sebab kadang-kadang ini laptop ni kalau yang di bawah i5 kan, dia tidak akan dapat lepas minimum requirement ini software-software yang zaman sekarang. Dia akan sangkut. Jadi itulah dia nak dapat angkat tu. Kamu sudah spend ratusan ringgit, tidak juga dapat buka tu software. Kan jadi merugikan dari segi sana. Kan ada kedai komputer
Kalau dia mau kasih tahu, dia kasih tahu. Kalau dia nak kasih tahu, dia upgrade saja, kan? Nanti kamu pakai 2-3 hari masih lagi slow, kan? Jadi kita sebagai pengguna komputer ini kita kena at least tahu juga lah serba sedikit tentang ini komputer punya perkara, kan? Ada macam begitu. Okay, so cek masing-masing, kan? Ini task manager ni ialah basic knowledge, kan? Tidak perlu buka pasang komputer, tidak perlu screwdriver. Kamu just tekan di sana saja, kan? Tekan di sana, and then task manager. Tekan saja macam itu, and then klik itu performance, kan? Ini ialah basic knowledge, kan? Sangat senang. Jadi dari sini kamu terus boleh tanya, kan? Sama sesiapalah kamu punya kenalan yang kedai komputer, atau terus tanya saya, bos, ini saya punya spek, masih berbaloi kah untuk di-upgrade, kan? Laptop second hand ada jual kah, bos? Alah, bos, tiada, oh, bos, laptop second hand. Laptop baru saja, bos. Bos Bakri. Oke, kalau cari laptop second hand, kamu kena tengok ni nah. Kan, pastikan dia i5 ke atas, i5 ke bawah jangan beli, nanti kamu punya anak-anak atau kamu sendiri tidak dapat guna untuk jangka masa yang lama. Oke, dan pastikan dia punya memori, dia punya RAM tu, kan, boleh di-upgrade. Oke, pastikan dia boleh di-upgrade 8GB ke atas. Kalau itu kalau itu laptop masih menggunakan 4GB, kan, jangan beli. Sebab kamu akan menyesal nanti. Sebab sekarang at least kena pakai 8GB punya RAM. Okay? 8GB ke atas. Kalau di bawah 8GB dan tidak boleh upgrade, kan, jangan beli. Okay? Dan pastikan juga dia menggunakan SSD. Ini nak SSD. Okay? Laptop tu menggunakan SSD. Kalau dia nak gunakan SSD, okay, dia masih gunakan hard disk, kan, kamu elakkan jugalah, kan? Kamu elakkan juga. Sebab nanti kamu tambah duit lagi tuh untuk pasang itu SSD. Dia bukan setakat pasang, kena install Windows lagi di dalam. Jadi technician akan charge, kedai komputer akan charge Windows installation dan pasang tu SSD. Okay? Ini untuk yang mau beli laptop lah, sama ada ini second hand. Tapi second hand punya laptop kan sekarang diorang kasih ikut sudah, diorang kasih tip top, ikut requirement modern sudah. Okay? Pastikan macam tu. Dan kalau ada GPU, kan di dalam laptop tu lagi bagus. Sebab ini pengguna-pengguna yang zaman sekarang, terutama sekali pelajar-pelajar ni, kan, diorang punya subjek tu makin berat. Software-software yang diorang buka tu, kan, punya mau hardware-hardware yang tip-top, yang tinggi, middle spec atau high spec. Jadi kita bila mau beli, kan, kita mau tengoklah sama ada dia ni dapat angkat ke tidak. Okay? Kalau dapat angkat, okey kah, tidak kah, kan, lag kah atau tidak, dia macam begitu saja. Dan ada juga yang bawa di sini itu Chromebook. Untuk pengetahuan semua, ini Chromebook ni, kan, Chromebook ni dia bukan laptop. Jadi sesiapa yang ada terbeli atau mahu beli ini Chromebook ni dia, kalau tujuan kamu beli untuk belajar, dia tidak akan dapat fully berfungsi. Kalau tujuan kamu beli untuk gaming, lagi lah dia tidak akan dapat fully berfungsi. Dan dia ni menggunakan Chrome OS. Ada yang bawa pergi sini, dia memasukkan Windows dalam Chromebook tu, which buat memang boleh buat, cuma kita tidak akan buat bila itu perkara kita tahu tidak berbaloi, tidak bukan untuk jangka masa panjang. Okay? Chromebook ni dia ibarat macam, dia ada Play Store di dalam, dia ibarat satu telefon yang besar lah, lebih kurang begitu. Saya pun tidak dapat explain dengan lebih detail, tapi saya ada terima kan beberapa device daripada itu. Dia punya screen ada yang sudah pecah, kan, ada customer yang sudah pecah dia punya screen, dia beli mungkin 300 ke bawah itu Chromebook, kan, dan beli kebanyakannya di online, kan, kita pun tidak pastilah platform mana yang dia beli, tapi kebanyakannya memang tidak berbaloi untuk di replace, untuk di repair, untuk di maintain, dan apalagi untuk kegunaan kerja atau belajar, memang tidak berbaloi. So jangan beli Chromebook. Kalau kamu berminat pun at least kamu kajilah, buat kajian betul-betul, sebab ini Chromebook ni dia limited, dia sangat limited. Okay?
dia punya screen lebih mahal dari dia punya laptop kalau Chromebook. Dan seterusnya itu ialah hardware, kan hardware yang saya sudah bagi tahu tadi untuk tingkatkan kita punya prestasi laptop nih serba sedikit. Oke. Apa-apa lagi yang mempengaruhi prestasi laptop nih selain daripada RAM dan hard disk dan SSD, kan salah satu lagi yang pengaruh kamu punya prestasi laptop tuh ialah dia punya kebersihan. Nah, kalau laptop kamu nih bersih, sentiasa on time service, kan bila sudah on time service, barulah itu laptop kamu sentiasa tip top dia punya prestasi. Kalau kamu tidak pernah service, tidak pernah buat cleaning, kan itu nggak dapat on. Aja. Siapa punya? Irfan. Tidak ada orang tes di sana tadi. Nggak dapat on. Buat pengetahuan semua, ini service, ini cleaning pun akan pengaruh kamu punya kelajuan atau kamu punya prestasi laptop. Kalau kamu tidak pernah buat cleaning, tidak pernah buat service, kan itu yang akan menyebabkan juga kamu punya prestasi itu menurun. Kan dia pandai menurun tuh. Jadi ini cleaning nih kamu kena buat, kan bukan saja masa kamu nampak habuk. Dia bukan kasih clear habuk saja. Okay? Dia ini kita buat disebabkan itu thermal paste. Kan thermal paste tu dia akan mengering selama beberapa lama kamu gunakan kamu punya laptop tu. Jadi cleaning ni kita advise, kan kita cadang kamu untuk buat at least 2 kali dalam setahun. Okay, 6 bulan lah. Siapa nama dia? Irfan. Irfan macam bulan 9 kan ni. Ahmad Waldan, Hairi Abdul Aziz. Apa sudah dia punya ni? Yang satu dapat on. Kau sudah send itu job order si Anu kah? Si tadi tu. Siapa sudah nama dia tu? Kau send dulu itu. Saya mau Anu dulu dia. Update dia dulu. Eh, 2681. Okay. Cleaning juga akan meningkatkan kamu punya prestasi laptop. Selain daripada itu, kan cleaning ni akan memberi kesan positif sama kamu punya laptop. Okay, cleaning akan buat kamu punya suhu laptop tu jadi ideal. Okay, suhu laptop yang ideal ni, yang optimum, yang paling the best ialah 60 darjah Celsius ke bawah. Okay, ini kamu boleh tahu dengan download itu software seperti CoreTemp. CoreTemp ni macam core temperature lah, nama panjang dia. Atau download itu software Speki, lebih kurang begitulah dia punya nama. Kan ini kamu boleh download untuk kamu tengok temperature kamu tu berapa. Kan daripada sana baru kita dapat tahu. Irfan ada kasih keluar bateri, tapi dia ada pakai itu bahkan charger, pakai charger pun dah dapat kan? Dia tidak bawa charger. Kalau pakai itu regulator, ada reading nggak?
Udah cukup makan. Ya kita biasa pakai yang ini, software yang ini. Saya kasih tengok kamu supaya kamu boleh gunakan. Ini software dia free saja, tapi dia memang bagus. Oke, ini kamu download ini, kan download. Oke, dan kamu install lah macam biasa. Nah, download yang free version, ada yang percuma sana, free download. Oke, download saja. Ini untuk cek kamu punya temperature. Oke, temperature kamu punya komputer. Memang senang untuk digunakan. Nah, kamu install. Oke, install saja. Run. Nah, tengok, sekejap saja install. Oke, dia akan kasih tengok di sana. Kan, nah, dia analyzing dulu. Kamu tengok. Kan, saya punya CPU, punya temperature. Kan, boleh nampak di sana. Jadi, dari sini kamu dapat pantau. Kan, berapa kamu punya suhu untuk setiap hardware dalam kamu punya laptop atau dalam kamu punya PC itu. Okay? Kalau dia sampai mencecah 90-80 ke atas kan, itu artinya dia memang panas. Kan, bila dia ni panas, lama-kelamaan kan satu hari nanti dia akan berhenti berfungsi. Bila dia sudah berhenti berfungsi, habis. Sama ada kamu kena repair atau kamu kena buat replacement atau kamu kena cari yang baru. Kan? Cari device yang baru. Begitu saja tuh. Okay? Jadi inilah software yang boleh digunakan oleh semua orang. Kan pengguna komputer boleh gunakan. Senang untuk kamu tengok. Kan GPU punya pun ada dia tulis di sana. Cuma dia tidak paparkan ini ini suhu. Okay? Jadi dapatkan ini juga software untuk pantau kan, dan sesiapa yang rasa-rasanya dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun dia gunakan dia punya laptop, komputer itu tidak pernah servis. Okay, bawa datang pergi sini untuk buat ini cleaning. Cleaning tidak payah buat balik-balik, kecuali lah kalau kamu punya laptop ni di dalam site kan, di dalam mungkin construction site yang memang penuh tanah, penuh debu, penuh pasir, mungkin yes lah, okay, kena frequent cleaning. Tapi kalau kamu punya PC, kamu punya laptop ni dalam bilik kan, ada plug adapter kah? Diorang tanya. Itu nah, kasih masuk adapter. Oh, ada. Tapi dia tidak. Edwin. Okay. Dan apalagi perkara yang menyebabkan kamu punya prestasi laptop, prestasi komputer ni jatuh kan, selain daripada RAM, selain daripada ini hadis, ini dua faktor besar lah yang menyebabkan dia punya performance tu tidak meningkat atau tidak tinggi kan, tidak tip top. Dia selalu kamu terasa slow. Salah satu lagi ialah charger. Charger kamu kalau tidak sesuai pun akan menyebabkan kamu punya laptop ni slow. Okay, kalau kamu perasan, ha? Oh, saya inform orang dulu.
Oke, kalau kamu punya charger itu salah, lepas tu dia tidak penuhi ini requirement kamu punya laptop, kan sebagai contoh kamu punya laptop ni laptop gaming, oke, lepas tu dia perlukan 6 ampere, kan, lepas tu kamu pakai charger yang rendah daripada itu, kan sudah tentulah akan menyebabkan itu laptop tu dia akan slow lah. Dia punya performance. Okay, coba tengok. Jadi macam mana mau tahu apa requirement kamu punya laptop ni, kan tengok di belakang laptop tu, tengok casing dia tu di bawah. Kan baru-baru ni saya ada post ini tentang charger rosak punya video. Kamu boleh tengok lebih detail di sana tentang ini macam mana mau tahu, kan, macam mana mau tahu charger yang sesuai untuk kamu punya laptop, macam mana mau tahu laptop kamu ni perlukan adapter macam mana. Semua saya ada terangkan di dalam video saya yang baru-baru ni yang saya upload ni pada hari ini. Okay, jadi itu kamu boleh refer di sana. Okay, dan kamu sekarang sudah tahu yang RAM, hard disk, charger, kan, boleh menyebabkan kamu punya prestasi laptop ni tidak naik, kan, atau tidak laju. Okay, jadi inilah yang kamu kena tengok juga, kan, kamu kena pertimbangkan juga. Lain daripada itu, kan, software. Kalau terlampau banyak software, kan, itu pun akan menyebabkan ini laptop pandai slow juga. Okay, dia pandai slow. Dia bukan slow terus, slow habis lah. Cuma dia akan slow sikit-sikit. Oh, diorang ada on tadi. Diorang bilang boleh. Nah, kejap saya send kau. Diorang memang tiada kan? Will? Tiada charger kan? Astaga, tu salah send. Kenapa tu send di tempat sini ni? Coba tengok itu laptop punya spek di belakang. Berapa? Ampere? 10.30? Voltage? Macam tak kuat ni. Voltage? Berapa? 19.5? 1950? Kamu ada charger. Dia ada tulis watt kah, Will? Oh, dia pakai 240. Mungkin itu watt pun tidak cukup oh. Enggak, diorang anu sudah tuh closing. Satu si Irfan, satu siapa punya? Aiman punya oke? Oh, si Roland. Kita ada terima satu laptop yang brand Asus, kan, dia punya laptop ni screen flickering. Jadi mau nama bawa pergi sini, baru kita dapat cek dia punya resolution, dia punya refresh rate. Okay, walaupun dia sudah hantar dia punya laptop model number. Okay, kadang-kadang ini laptop ni kita kena tengok dia punya screen punya part number, baru kita dapat tahu apa screen yang dia pakai.
Oke, selain daripada hadis, selain daripada RAM, selain daripada charger yang salah, boleh melambatkan kamu punya laptop. Oke, software pun salah satu juga penyebab dia. Kalau itu software yang berat, yang memang tidak dapat laptop kamu angkat, kan memang laptop kamu tidak memenuhi requirement software itu pun akan menyebabkan kamu punya laptop slow, walaupun kamu sudah upgrade yang hardware yang saya bagi tahu tadi, sudah upgrade itu SSD, sudah upgrade itu RAM, dia tetap akan slow kalau kamu buka software yang besar, yang berat, yang laptop kamu memang tidak dapat angkat, dia tetap akan slow. Dan lagi satu, dia akan slow kalau ada virus. Bila ada virus, kan even kamu guna ini SSD, kamu punya RAM pun sudah maksimum, kan bila ada virus, virus ni akan melambatkan juga kamu punya PC, kamu punya komputer ni. So kamu tengok kan, kalau kamu nampak ni unusual things happen kan, dan dipaparkan di kamu punya laptop kan, tiba-tiba keluar prompt, keluar notification yang bukan-bukan, yang kamu tidak pernah nampak, itu salah satu petanda ada virus kan. Atau kamu punya file hilang tiba-tiba kan, dia auto delete, kamu sudah extract, lepas tu dia di delete kan, mungkin itu antivirus pergi detect itu sebagai virus dan dia delete, virus lah tu kan. Kalau antivirus detect dia sebagai virus kan, kalau bukan dia false positive alert, maksud dia bukan virus tapi antivirus bagi tahu virus, itu kamu saja yang tahu kan. Sebab kita ni yang sebagai pengguna, kita yang download ini file-file, kita download daripada website mana, kita lah yang tahu. Kalau kita download dari official website kan, sudah tentulah itu file tidak infected dengan virus. Kalau kita download yang pirate, yang crack punya, itulah risiko dia. Bila kita download kan, dia di dalam itu zip file, bila kita mau extract kan, dia hilang. Artinya itulah virus yang kemungkinan besar kan akan infect, akan jangkiti kamu punya komputer. Jadi antivirus delete di awal-awal. Inilah yang menyebabkan kamu punya laptop ni slow kan, atau kamu punya PC slow. Cuma faktor yang paling besar ialah dia punya hardware. Dia punya hardware yang penyebab yang besar. Faktor utama lah. Faktor utama yang pertama ialah ini hadis kan. Ini hadis kamu kena upgrade ke SSD. Yang kedua, kalau hadis sudah upgrade, kamu kena tengok itu RAM. Kalau itu RAM kamu masih pakai 4GB, pastikan kamu pakai 8GB ke atas. Yang ketiga kamu kena tengok ialah ini untuk laptop lah. Untuk laptop, kamu kena tengok dia punya charger kan. Sebab charger ni kalau kamu salah beli, dia tidak memenuhi requirement untuk laptop, itu laptop akan menjadi slow. Dan yang keempat, kamu kena tengok kalau kamu pernah buat ini cleaning atau maintenance, kamu punya laptop ni maintenance secara berkala lah, maksudnya di sini cleaning. Kalau kamu tidak pernah buat langsung, sebaiknya kamu hantar untuk buat. Kita akan bersihkan itu habuk dan kita akan bersihkan itu thermal paste lama kan, kemudian apply thermal paste baru. Yang kelima, mungkin software tertentu yang memang laptop kamu tidak dapat angkat, itulah yang menyebabkan laptop kamu lambat. Lain dari itu, kamu punya laptop boleh tip-top, dan selagi kamu punya laptop tu masih menggunakan i5 ke atas, dia still relevant untuk kamu run ini software basic seperti ini Microsoft Office kan, ini apa lagi yang basic-basic nih, Google, Facebook, YouTube dan sebagainya. Kadang-kadang mau buka Google pun susah kan, dia loading, mau buka YouTube pun dia loading. Ada yang pernah terjadi laptop macam itu. Si Roland, kau tolong test itu ISO monitor test tu, Roland. Mau test itu ISO monitor test tu. Kalau monitor oke kan, artinya memang screen lah bang kan. Aiman test run.
Si Irfan yang hari itu dia ada cakap apa-apa tentang charger kah? Ada dia bagi tahu yang dia tiada charger kah atau dia tidak bawa saja? Oh, em, jadi kasih tahu sajalah dia untuk bawa charger dulu. Charger laptop ada sama bos. Kalau bos ini mau tes dengan Oke, dan untuk yang PC pula, kalau PC kamu ni slow, ada PC ni dia memang ada beberapa, hampir kesemuanya boleh upgrade untuk tingkatkan prestasi. Okay? Kalau kamu punya, tapi still nombor satu itu storage. Nombor satu itu storage, kalau masih pakai hadis, upgrade pergi SSD, dan kedua itu RAM, kan kalau RAM kamu tu masih rendah, masih kecil, masih 4GB, upgrade ke 8GB ke atas. Okay? Selepas tu CPU, kan CPU kamu boleh tengok kan. Kalau kamu pakai CPU itu uh, i5 ke bawah kan, tengok kan kalau dia ngam dengan ini i5 atau i7 atau yang lebih tinggi daripada itu, motherboard dia semua ngam dan terus upgrade. Okay, even motherboard ini PC pun boleh upgrade juga. Okay, and then kamu tengok GPU lagi. GPU dia tu kan mana-mana yang motherboard tu boleh support tanpa tukar power supply kan. Sebab kadang-kadang kalau kita upgrade GPU ni, bila kuasa makin besar, kita punya power supply pun kena upgrade juga. Okay, ini power supply kamu kena upgrade. Jadi hampir ke semua barang di dalam PC itu boleh di upgrade. Kalau kamu ada budget saja, tinggal budget saja yang mau tentukan. Okay. Oke, sekian itu saja perkongsian saya pada hari ini, dan semoga perkongsian pendek ni dapat memberi manfaat untuk anda semua kan. Jadi kepada sesiapa yang ada laptop slow, komputer slow, jangan lagi pening-pening kan. Saya sudah bagi tahu, harap jelas lah, tidak ada keraguan lagi kan. Kamu pun boleh sudah cek sendiri kan. Kalau ada apa-apa keraguan, ada apa-apa yang tidak clear lagi, jangan juga risau kan. Kontak saya punya number di sana, save saya punya number, Rezwan Terate Karamunsing kan. Nanti kan tinggal kamu chat saja saya. Bagi tahulah kan kamu mau buat apa, ada problem apa. Okay? Nanti saya akan assist kamu within itu operating hours. Okay? Assalamualaikum semua, selamat petang, jumpa lagi dan terima kasih.